Halo, namaste, salam kenal yang kita semua. Kita lagi di mana ini, Mas? Plaga, bisa Argo Plaga. Bagus Argo Plaga. Ini tempatnya nyaman banget ya. Kayak kembali ke alam gitu, Ya. enak ya. Kalau buat sendiri gitu, kalau pengen healing, kayaknya the true healing, Ya kalau mau menghindar dari hiruk pikuk. you have to come here. Ini di mana sih Plaga itu? Pokoknya kalau dengerin aja nih, the ambience, Sunyi ya. sunyi, sepi, Tapi nggak menakutkan nggak sih? agak mencekam. Mencekam nggak sih? Agak. Untuk Kalau orang-orang yang sendirian, takut. iya, kalau sendirian enggak sih. Emang apa namanya? Bawahnya berdua. Nah, karena suasananya pas, mencekam, menggelegar, kita bagaimana kalau kita ngomongin tentang hal-hal yang menyeramkan? Oke. Setuju nggak? Yuk. Selama kau di sini, Ini adalah segmen kismis, kisah misteri yang ada di channel Haikal Pratama. Ditanya Tarat. So guys, malam ini kita bahas tentang praktik-praktik supranatural yang ada di daerah masing-masing gitu. Kakak dari daerah mana asalnya? Kak Tommy. Pontianak. Pontianak. Ini perkenalkan, dia adalah Tommy Siregar, Dimonggus Siregar, aslinya Pontianak. Kalau kakak Enggit Banten. dari Banten. Wah, bisa beradu ilmu nih. Kalimantan dengan Banten. Kak Elisa dari Kalimantan Jadi Timur. kita Kalimantan bertiga, dia sendiri yang beda. Kita bisa debus nih. Bentar lagi nih. Oh, si Jampang. Jampang ini ya, Madura salah. So gini, kalau di Kalimantan itu kita banyak melihat praktik-praktik supranatural gitu kan. Orang-orangnya memang sudah mistis di sana. Nggak usah ngomong aja udah mistis nggak sih gue? Iya. Kenal lebih tepatnya. Nah, jadi ada legenda di Kalimantan itu. Kita ngomongin siluman ya. Orang-orang yang bisa merubah bentuk menjadi shape shifting lah, kalau istilahnya zaman sekarang itu shape shifting. Nah, di Kalimantan tuh kita punya kuyang. Sebenarnya banyak ya, nggak cuma kuyang. Tapi yang paling dominan itu kuyang. Iya kan? Coba kamu punya pengalaman nggak sih tentang kuyang? Kuyang kayaknya waktu itu sama kamu deh. Iya Di nggak mana sih kita? ngelihat waktu di dekat rumahku, waktu itu kita di danau. Lupa Terus dia aku. lewat di tengah danau. Kuyang Iya. Iya sih, aku mungkin lupa Kuyang, sih. kuyang. Ada cuma ada. jeroannya Terus aku doang. terus kamu bilang Oh, di Bali tuh itu itu ya? tuh kuyang tuh yang bercahaya. Oh iya, ya mungkin aku lupa kali ya. Nah, jadi kuyang itu sebenarnya adalah makhluk spiritual sih menurut aku. Makhluk spiritual yang dia mengkaji kekuatan tertentu untuk mendapatkan kelebihan, kecantikan, kekayaan gitu. Dia semua bisa belajar sih sebenarnya. Jadi kuyang itu dia melepaskan diri dari raganya dengan tata cara tertentu itu di dalam kelambu. Jadi dia mau melepaskan leher sama perutnya itu dia di dalam kelambu, terus dia ritual dan ada harus makan darah. Makanya kan kadang kuyang sama tembuni itu jadi satu kesatuan kadang. Darah apa? Kan tembuni darah bayi Bayi. gitu-gitu. Hari-hari. Hari-hari gitu-gitu. Oh, darah kotor itu ya. Iya, memang mereka suka. Semakin mereka dapatin darah yang seperti itu, darah kotor yang seperti itu, semakin kuat ilmunya dan semakin mereka awet muda. Gitu sih. Oh, jadi tujuan kuyang itu mereka untuk awet muda. Betul, awet muda. Bukan pesugihan makan. Ya, untuk beberapa energi kuyang bisa membuat mereka kaya gitu. Tergantung, sebenarnya kuyang itu macam-macam ya. Dayak ini beda, dayak itu beda, dayak ini beda. Jadi kayak sama dengan layak lah ya istilahnya kalau di Bali. Jadi layak sama liak aja kan beda tuh, putih sama hitam gitu. Oh, ada lagi lihat. Ya, Baru dengar gue. beda. Iya. So kalau di Pontianak apa? Kamu punya pengalaman nggak? Kalau di Pontianak sih kalau untuk Ada kuyang nggak sih di Pontianak? ada, cuma apa gitu istilah Dayaknya. Barakang. Tapi di sana lebih terkenalnya ya seperti namanya, Apa itu? lebih bukan ke hal legenda ya, tapi lebih ke hantu.
Mbak Kunti. Kunti ya. Oh, Iya, itu kenapa banyak banget. nama Pontianak ada artinya nggak sih? Ada artinya Apa? menunggu kan, Pontianak itu menunggu. penunggu. Penunggu. Tapi kenapa nih kalau di Malaysia dibilang Pontianak itu kuntilanak? Nggak tahu aku. Memang hampir semua jembatan itu pasti ada kalau di sana. Gitu. Jadi makanya kalau orang sana di atas jam 9 itu jangan jalan sendiri. Iya, tapi kan Pontianak bukan makhluk ini ya, bukan makhluk. Bukan. Dia kan harus mati dulu, terus jadi Yes. penasaran gitu, jadi Ya. Pontianak. Tapi kuyang di Pontianak kan? Ada. Pernah bersentuhan dengan itu? Enggak. Cuma ngeliat bola api sering. Oh, iya sih, memang metafora dari kuyang itu dia berubah jadi bola api gitu. Kalau kakak Enggit, Ini kayak lebih banyak. kalau di Banten nih kan banyak tuh Iya. orang-orang yang debus gitu ya. Kalau jujur gue nggak terlalu bersinggungan sama hal yang seperti itu ya, karena gue anaknya lempeng. Walaupun ya kalau untuk silsilah keluarga sih emang most of my family kayak yang mereka orang yang dituakan, healer, sesuatu yang kayak kakek gue pun kayak orang terkenalnya yang kayak bisa bantu orang gitu loh, kayak yang berguru sama dia gitu. Tapi gue tuh bukan Yang spiritual geek ya, gitu ya. spiritual geek gitu. Tapi kalau di Banten tuh lebih terkenal sama ilmu hitam sih lah. Ilmu hitam, coba boleh ceritain nggak sih? Kalau ilmu hitam paling terkenal dari Banten tuh kalau lo mau kayak paling oke katanya santet ya, lebih ke santet sama teluh. Iya, itu di Iya, Banten itu juga Banten banyak. itu terkenal banget gitu. Ada yang namanya santet apa ya, santet angin, santet banyu, santet apa Wah, gitu. santet elemen ya? Santet elemen. Semua Avatar elemen gitu. sebenarnya. Api. Api Ya, gitu, betul, nah betul, gitu gitu. Jadi yang kalau orang-orang biasanya zaman dulu yang kalau mau nyantet itu biasanya ke daerah Banten gitu. Tapi ada kemiripan sih, maksudnya iya banyak, kalau di Pontianak juga banyak orang menggunakan ilmu hitam, model santet kayak gitu. Makanya perhatiin kalau kita ke Pontianak banyak banget di depan rumah orang itu daun puring kalau mereka nyebutnya, Apa itu? untuk penyembuh. Jadi Itu apa? daun dia ada bercak-bercak kuning, hijau, merah Oh, anu kali, apa namanya? yang sering dipakai buat tari Dayak, Oh, iya. Ada anu. buat tolak, ya itu buat tolak balanya itu harus Semacam di, antidotnya Ya, gitu ya. kalau di Bali ditanam di depan rumah kan? ya. Iya. Itu kalau di pelangkiran dipasang kadang, ya kan? Ya buat itu. Yang merah nggak sih? Kadang ada warna Yes. merah, kuning, hijau Yes. biasanya. Itu buat nyembuhin katanya, karena dari keluarga pernah ada yang kena dan itu beneran keluar paku. Kita sekeluarga Mungkin nyaksiin. itu dari Banten. Ya mungkin dari Banten. Tapi Papua Banten. tapi itulah aneh, maksudnya kemiripan ada dari semua daerah tapi namanya aja beda kan. Kalau masalah urban legend sih, Pandeglang itu kan kebetulan gue dari Pandeglang. Kalau orang Pandeglang asik. Pandeglang ya. Pandeglang ada apa? Jadi urban legend itu ada namanya Gunung Pulau Sari. Jadi Gunung Pulau Sari itu gunung yang nggak terlalu tinggi, tapi terkenalnya adalah di situ kayak kerajaan siluman terbesar. Malahan itu gunung paling terangker di Banten lah. Itu gunung. Gunung, tapi emang di situ tempat pendakian. Nah, jadi kebetulan dulu zaman gue sekolah itu gue pernah mendaki gunung itulah, gitu kan, anak sekolah gitu ya. Terus Terus ya pengalamannya adalah gue tuh nggak terlalu searching banget, buta gitu ya gunung itu kayak gimana, jalurnya kayak gimana. Nah, jadi kalau udah sore itu di situ ternyata kabutnya tebel terus dingin kan. Nah, kita nyasar pada saat itu cuma berempat atau berlima gitu. Kita nyasar dan kebetulan nyasarnya itu ke makam purba gitu. Jadi di situ ternyata ada situs makam purba sebelum Islam masuk Banten. Buset, berapa tahun? Lu bayangin ya, ketika lu dingin, terus lu hilang arah, terus lu nyasar, tiba-tiba set di depan kuburan di atas gunung tua lagi. Gimana? Terus tuh itu kakak sendirian atau? Oh, tempat gue. Oh, berapa orang? Ada lupa kayaknya 4 orang deh. Merinding anjing.
Tapi ternyata pas udah emang di atas pun gitu ya, pas kita emang para pendaki itu banyak kayak hal-hal yang kayak gangguan siluman segala macam itu udah sesuatu yang lumrah, dan mereka bilang kayak kalau naik gunung kebetulan harusnya lewat jalur yang ada kuncennya gitu, jadi kita permisi segala macam. Jadi kebetulan pas gue itu nggak lewat jalur yang seharusnya, jadi lewat pemukiman warga yang bukan jalurnya lah gitu ya kan. Tapi nggak dapat experience yang gimana kan, cuma takut aja. Ada mbak, jadi pas gue tidur tenda itu, jadi kayak tenda kita itu kayaknya jam berapaan ya, pokoknya mau subuh apa mau itu malam deh. Jadi tenda kita itu berasa ada kayak ngelilingin, jadi ada yang ngelilingin, jadi ada yang meriksa gitu loh, kayak padahal tenda kita cuma satu doang di situ, nggak ada orang lagi. Ya mungkin suara langkah. Emang jelas suara langkah ngelilingin tenda kita, dan itu bukan sekali 2 kali gitu, dan kita pun nggak berani keluar, ngintip pun nggak berani. Tahunya di situ ada kuburan setelah besoknya apa langsung pada saat itu? Pada saat itu, tapi emang kita lanjutin sih, kayak maksudnya ya udahlah gitu. Tapi memang tempat itu angker ya? Angker sih. Tapi emang ternyata pas gue baca-baca ya di searching gitu, itu emang kayak kuburan zaman dulu sebelum Islam masuk Banten. Leluhur ya? Ya leluhur gitu. Kalau di Kalimantan ya, kalau urban legendnya Kuyang itu, pokoknya kalau orang-orang hamil, perempuan hamil itu nggak boleh terlalu jorok. Ya. Kalau jorok gitu ya, kamu buang nifasmu itu sembarangan, itu dia nyium tuh. Jarak 100 km dia udah tahu tuh di mana ada mangsaku gitu. Tapi uniknya Kuyang itu, dia nggak perlu masuk ke dalam rumah, lidahnya aja yang manjang. Jadi lidahnya yang manjang, dia nempel tuh ke pahamu, jadi sedot nanti. Jadi kadang orang bangun pagi di Kalimantan tuh biru-biru. Ya itu si lidahnya Kuyang yang nempel di ngisap darah. Makanya Kuyang itu paling suka orang-orang yang mens. Iya makanya aku kan pokoknya kalau setiap mens kan emang dari awal mens pasti nenekku, mamaku tuh selalu bilang cuci softtek. Softtek itu harus dicuci, kan orang biasanya cuma langsung dibuang ya, itu tuh bisa datangin Kuyang. Iya, pokoknya yang gitu-gitulah. Selain jorok juga kan di Kalimantan itu juga nggak cuma Kuyang kan, ada Parakang juga kan. Kalau Parakang tuh kayaknya lebih ke orang-orang Sulawesi dan iya ya. Parakang. Kalau orang-orang Bugis gitu ya nyebutnya Parakang ya. Kalau kita Kalimantan nyebutnya Kuyang kali ya. Sebenarnya sama aja, mereka mengadu belajar keilmuan, terus dalam keilmuan itu ada negatif energi yang mereka sembah, jadilah mereka seperti itu. Tapi di Kaltim kan yang ada itu juga ya, kota maju, peradaban maju. Itu lain, itu di Suranjana. Suranjana itu Kalsel. Oh itu Kalsel ya. Kalau di Pontianak apa urban legend yang menyeramkan gitu? Kalau orang Pontianak itu ya itu yang paling ditakutin. Pontianak itu sebenarnya kuntilanak atau? Orang Malaysia kan nyebut. Iya, orang Malaysia kan nyebutnya Pontianak tuh kuntilanak tuh. Iya, kan dari kata penunggu itu. Oh. Mereka bersemayamnya di jembatan biasanya. Macam itu. Dengan berbagai macam wujud. Kalau yang di film-film kan wujudnya satu aja kan, begitu putih, rambut panjang. Ini bermacam-macam wujud. Ada pernah dikejar gitu nggak, pengalaman gitu, teman gitu? Kalau teman sering. Ceritanya gimana? Karena kan kalau di tempat gue tuh masih 8 jam dari kota Pontianak, jadi masih banyak hutannya. Jadi kadang kita kalau mau lewat lebih cepat itu lewat jalan pintas, dan itu masih hutan. Kalau nggak kelapa sawit, di situ udah banyak. Di mana daerah lembab. Iya. Karena tanah gambut kan, di situ dia pasti ada. Kalau di Kalimantan itu ya, di mana ada pohon pisang, di situ ada pocong. Iya sih, emang di Bandung juga. Iya tuh ya. Ada yang pernah? Itu aku pernah sih, waktu dulu kan aku sempat di pesantren kan setahun. Terus itu pas malam itu tuh temanku tuh kesurupan, teman sekamarku. Jadi aku tuh harus aku disuruh ngambil air buat dia wudhu, mau diwuduin gitu kan.
ngambil lah. Itu kan jarak dari kamar ke toilet itu kayak sekitar 50 meter lah. Dan itu kan kalau malam kan sepi ya Wak. Terus itu habis itu aku nungguin air tuh, di ember nungguin air. Terus toilet itu kan toilet terbuka, belakang tuh udah hutan kayak gini nih. Udah, padahal agak jauh sih jaraknya itu. Potong pohon pisang. Iya, pohon pisang. Terus itu apa itu berdiri di bawah pohon pisang itu putih. Terus Iya. Kamu lari. Aku nggak langsung lari. Aku masih penasaran ya? sempatnya enggak, aku tungguin itu air, tapi aku nggak mau noleh lagi gitu kan. Terus coba aku lihat lagi, masih ada. Masih ada ini. Habis itu nggak sampai penuh itu, aku udah langsung aku bawa lari aku. Mama, gitu nggak teriak. Enggak sih, enggak. Tapi kok bisa ya aku tuh nggak langsung lari gitu kan? Kalau orang kan bisa langsung lari. Sempatnya aku nungguin dulu air itu setengah. Itu sih banyak sih kalau itu kalau hitam sih. cica itu banyak ya. Pocica, kunti. Gitu banyak. Sebenarnya itu cuma di Indonesia. Loh. Cuma di Dan Indonesia. daerah-daerah yang tertentu aja sebenarnya. Kayak Jawa, Kalimantan. Kok bisa gitu sih? Iya. Di situ. Kalau karena budaya, dia mengikuti iya. budaya apa yang kita itu namanya collective kayak consciousness. kayak refleksi dari Iya, ini iya. kali ya, apa yang kita bayangkan. Sebenarnya mereka tuh nggak ada. Kalau di dunia spiritual, mereka tuh kita sebut orbs, ektoplasma, vortex. Dia punya tingkatan-tingkatan. Kenapa dia bisa jadi pocong, which is kita sebut dia vortex? Karena kamu memberikan dia rasa takut. Jadi dia membesar. Sebenarnya nggak ada yang begitu. Itu adalah makhluk dimensi yang rendah. Tapi sering banget sih, kayak teman-teman gue juga ya, kayak kalau di belakang rumah itu kan pasti masih hutan ya, gitu, kayak kebun gitu. Terus kayak nanti ada yang manggil-manggil lah, gitu, ada yang inilah, gitu. 3 orang aja yang percaya di situ ada hantu pasti. Iya. Itu ada jadi angker lah. Kalau gue sih nggak pernah ya. Nggak tahu kenapa kayak orang Aku kesurupan. sekali. Gue bingung sih kayak orang kesurupan itu kayak rasanya apa gitu. Kayak apa ya, waktu itu temennya aku juga sudah lupa ingat. Pokoknya dia tiba-tiba tuh ngamuk-ngamuk gak jelas. Kalau masalah kesurupan, gue tuh ada experience waktu zaman pramuka sih. Pasti persami ya. Kan kalau pramuka tuh kadang suka yang kita ada yang jurit gitu malam, gitu kan. Terus kayak ada satu dari sekolah lain gitu. Jadi ternyata di sisi pantai itu ada kuburan. Nah, terus akhirnya si satu perempuan itu kesurupan jerit-jerit sampai udah pokoknya rame lah gitu kan. Intinya karena dia apalah kencing atau segala macam Nggak sopan gitu. Nah akhirnya dia dipulangkan tapi masih dalam keadaan kesurupan. Berarti itu termasuk urban legend yang Urban legend. di tempat itu nggak boleh sembarangan Iya, gitu. karena kan kita bukan orang situ mbak, kita bukan orang situ, jadi kita itu emang nggak sopan. pendatang gitu, maksudnya kita cuma pramuka di situ yang tempat doang gitu. Tapi emang kalau pramuka tuh selalu begitu aja ada. Iya, Ada gua sih, ya. pernah ini. Itu ketemu ular gede banget. Terus Tapi pas kita balik badan, jadi keinjek dia lagi jalan itu keinjek. Kita sadarnya itu setelah udah napak di depannya. Apaan jadi diinjek karena dia bergerak kan. Teman gue bilang itu ular. Pas kita noleh, udah nggak ada ular. Kata penduduk sekitar itu penunggu hutan itu. Siluman itu, dan itu ularnya gede banget. Kalau orang bilang kayak anaconda gitu, ada kali gede seperti itu. Karena kita pikir tadinya potongan pohon. Tapi kok lembek-lembek gitu ya? Iya. Kalau beneran udah matok kali ya. Kan di Kalimantan nggak terlalu banyak kobra, Iya sih. banyakan piton. kalau Kalau berarti biasanya di itu loh, di mana? Sawit-sawit. Nah kalau di kampung gue tuh ada jadi ada 2 pasang ular. Nah itu tuh di kuburan. Jadi ada kuburan perbatasan kampung gue itu perbatasannya kuburan dan kuburan gitu. Nah di kuburan yang sebelah sini perbatasannya ada 2 ularnya. Ularnya tuh ular piton. Jadi kalau ularnya nyebrang atau keluar itu kayak pasti besoknya ada yang meninggal gitu. urban legend itu ya kan. Ya kan? Mungkin sebenarnya Really? karena kejadian gitu pasti karena entahlah orang itu, kata orang-orang sih kayak itu menandakan bahwa bakalan besoknya ada ya. di mana itu tempatnya?
Kampung gue. Apa nama kampung kamu? Yang disebut lah. Nanti digerebek warga ya. Iya. Mana ularnya? Karena kalau di Pontianak kan namanya Ratu Nyamuk. Ratu Nyamuk itu apa lagi? Nah, Ratu Nyamuk itu jadi gini, ada di daerah namanya Ngabang. Itu ada 12 pemakaman massal. Waktu zaman Belanda sama Jepang mereka ditebas. Nah, di kuburan ke-12 itu isinya yang ditebas itu semua sultan. Nah, di kuburan ke-12 itu katanya kalau bisa ada yang lihat Ratu Nyamuk itu akan dibungkam. Suaranya hilang 3-7 hari. Ratu Nyamuk itu apa sosoknya? Nyamuk gitu gede. Badannya manusia, belakangnya ada kayak kantong nyamuknya. Nyamuk itu ya. Kayak kantong nyamuknya itu. Kayak haji ya. Berarti dia menyisap darah gitu. Ini kayak haji. Iya benar. Temanya haji. Menghisap suara sih, Mbah. Menghisap suara itu gimana ceritanya? Temen gue karena 7 hari nggak bisa ngomong. Nggak bisa kayak ngomong. versi Medusa tapi suara ya. Ya, jadi dibungkam gitu, dia nggak boleh bercerita. Itu kali keteguran. Iya. Pidaraan. Dan lucunya nggak boleh bilang capek. Jadi kalau lu bilang capek nggak akan nyampe ke kuburan 12. Dan itu kejadian di gue. Itu orang mau ke situ itu mau Ngapain? ziarah. Ziarah. Ziarah Agak terus. ribet ya kalau mau ziarah kita harus Buat Melewati 12 apa? Maksudnya kuburan. kayak ziarah buat apa? Ya ziarah aja. Kayak Iya, ziarah-ziarah spiritual. ke Sunan-Sunan Iya, tempat gitu. gitu. Iya sih. Ke pahlawan gitu karena itu rata-rata jadi dia ada inian ada ya Iya, coba Iya. sedang ngomong lanjutin. ada apa tingkatannya Adam. ada tingkatannya itu Asal nggak fokus dia. nah tingkatannya itu jadi kayak prajuritnya sampai ke Panas sih. tapi sultannya. tapi ada banyak yang nggak bisa ngomong itu banyak. Banyak. Karena nggak sopan mungkin ya. Iya, mereka misalnya duduk di itu kan soalnya tempat orang ditebas ya lehernya. Oh. Jadi bisa dibilang kawasan orang mati gimana sih? Jadi Nggak bisa sembarangan ada residual duduk, nggak energi bisa kalau sembarangan. kata bilang. Tempat itu pasti. Tapi emang kalau sedih kuburan legend gitu, kuburan urban legend gitu, banyak orang-orang yang kayak menyalahgunakan nggak sih? Iya. Kayak maksudnya mereka tuh datang ke situ Untuk sesuatu yang minta menguntungkan. menguntungkan segala macam. Karena di Pandeglang pun ada yang namanya kuburan, banyak banget kuburan purba kan. Terus ada yang ada namanya kuburan apa ya? Apa gitu Ya, pokoknya. itulah. Itulah pokoknya. Tapi si perempuan itu adalah perempuan yang awet muda pada zaman itu. Jadi orang-orang kesana tuh banyak yang kayak meminta keabadian, keawet mudaan. Wah, harus ke sana tuh kita. Iya. Ini Bahkan kayak kuburan-kuburan sunan ini kan sunan ini sunan itu gitu kan. Seh ini pun Ya tujuannya memang udah nggak agama lagi. bukan untuk ziarah kayak kita ziarah mendoakan orang tua bukan gitu, tapi Udah menziarah sesuatu. udah sesuatu gitu. Ya, pesugihan lah, ini Pesugihan lah. segala macam. Belum kan nanti banyak pengemisnya dikasih satu keluar semua ya kan. Iya betul. Astaga itu. Udah nggak usah diceritain lah. iya di Pontianak juga ada namanya gua tempat ini loh, Bah, Panglima Bertapa. Panglima siapa? Panglima yang gue takut salah sih nih ngomongnya. Nggak usah lah. Ya, pokoknya intinya Panglima itu hanya keluar kalau lagi ada perang suku. Oh ya itulah. Nah, itu ada 5 apa 9 gitu. Soalnya kan beda-beda daerah beda panglima. Ya. Terus Nah, itu banyak juga waktu kejadian perang suku kala itu yang ngelihat mereka terbang keluar dari pertapaannya. Gitu. iya. Ternyata banyak juga ya urban legend kita di Indonesia ini. Astaga kalau mau Banyak, ditarik mau dari dikumpulin kayaknya banyak banget. Nah, kebetulan gue kan suku aslinya Batak ya. Kalau di Medan itu ada namanya Begu Ganjang, apa itu? hantu panjang. Itu gimana ceritanya? Kayak Jepang itu ya. Iya, Panjang. iya, dia bisa memanjang. Begu Ganjang. Ada yang pernah lihat? Banyak. Kamu? Enggak. Cuma kalau orang Medan dibilang Begu Ganjang udah pada tahu. Semakin kita ngeliat dia ke atas semakin tinggi. Memanjang. Kalau di Kalimantan ada namanya hantu apa ya? Ada bukan? Kalau hantu Banyu itu sebenarnya siluman loh. Iya sih. Dia hantu Banyu itu dia mengkaji ilmu juga sama dengan kuyang tapi untuk kebal. Oh iya. Jadi dia nggak hancur badannya.
Pendengar loh ini sensitif loh ini mic-nya. Ada satu Mas urban Mungkin. legend yang tadi aku mau ngomong apa lagi, lupa langsung. Itu hantu yang di Kalimantan tuh, hantu yang di hutan itu. Kalau kita di Kalimantan, kalau kita lihat dia makin membesar. Iya kayak kata nenekku, Iya, ditelan gitu. Apa sih namanya tuh? Kata nenekku bisa ditelan, Iya, hantu apa bisa gitu. nelan Ya, itu. kalau di Jawa ini butuh hijau. Kalau di Jawa butuh hijau, kalau kita di Kalimantan enggak. Itu kalau kita lari dia makin membesar. Iya, Iya kan? ini cerita. Ada itu. Baru kalau anak menangis, Gak usah dilihat-lihat, ada asap memang di situ. kalau orang menangis, No, itu emang bekas bakaran kan? Iya. Iya. bukan tadi. Enggak, tadi Sepano-pano lu. enggak Parno, tapi itu kayak ada lampu. Iya, iya. Memang ada. Oh, warga, rumah warga. Warga, oke. Sepano-pano deh. Enggak Parno sih, cuma siapa ya gitu. Apalagi Ada sama kamu ya mbak. hantu apa ya? Aku sampai lupa loh. Tapi ya itu di Kalimantan Banyak itu sih, kalau di Banten juga kayak banyak istilah yang namanya kayak kuda apalah. Kuda apa gitu. itu? Jadi kayak istilah-istilahnya kayak yang kalau bencana alam berarti kayak kuda itu nggak mau keluar gitu, ular apalah segala macam. Bahkan kalau di balik di kampung gue ya, jadi kayak dari kecil tuh ada yang namanya batu kinalilah gitu biasanya. Batu kinalilah kita nyebutnya. Jadi Udah keren kan lila. batu itu jadi kalau di sungai itu kalau airnya kecil dia ukurannya biasa aja, tapi kalau air bandang itu besar, dia membesar juga. Jadi si batu itu yang lain tenggelam, dia nggak pernah tenggelam. Oh, jadi yang ngikutin Iya. debit air. Debit air gitu. Jadi kayak itu. Itu kan juga ada kisah itu kan yang masalah sumber mata air katanya sampai Sedekat. Bukan yang di kampung lo, Um, yang nyambung ke katanya ke oh itu bukan mata air sih. Jadi kayak itu tuh cerita legendnya adalah si Syekh Maulana itu. Bukan Syekh Maulana, gue lupa ya namanya, gue mohon maaf ya kalau salah nyebut ya. Lama di luar negeri. Asik. Bohong, bercanda. Enggak, gue lupa aja namanya. Jadi si ini tuh pada saat itu lagi di Mekah, lagi beribadah. Nah, Banten itu dalam keadaan kekeringan atau nggak tahu kekeringan atau bencana atau perang, gue lupa ya. Jadi dia itu dari perjalanan dari Mekah ke Indonesia itu dia lewat laut. Jadi lewat laut tembus di situ. Jadi ada namanya batu itu batu teleportasi. itu juga ada batu namanya teleportasi. Jadi si batu itu adalah perwujudan dari Al-Qur'an yang katanya buat tutup lubang itu. Makanya di batu Quran, makanya di batu itu ada tulisan ayat-ayat nggak tuh ayat Al-Qur'an mungkin ya. Pokoknya ada tulisan lah di situ ya. perlu arah gundul. Itu Al-Qur'an itu jadi mata air, Mbah. Jadi mata air. Sampai sekarang ada. Sampai sekarang masih ada dan banyak orang yang kesana buat nyari khasiatnya segala macam lah. Jadi now lah ya. Nah, legendanya adalah siapapun yang bisa ngelilingin batu itu sambil membaca surat itu di dalam air ya, itu pun kayak segala permintaannya terkabul. Tapi nggak pernah ada yang berhasil. Gila yo, kelilingin. Iya, 7 kali keliling gitu sih. Masih sekarang masih. Dan kalau itu nggak ditutup, katanya Banten itu jadi lautan. Ceritanya gitu. Ceritanya seperti itu gitu. Tapi memang kalau urban legend itu terjadi ya. Kenapa urban legend itu ada? Karena memang peristiwa yang mendasarinya ada. Ada. Maka terjadilah cerita-cerita itu turun-temurun walaupun mungkin dirubah-rubah sedikit. Katanya kan. Iya. Tapi pasti peristiwa itu pernah ada. Pernah ada, betul. Ternyata unik juga ya Indonesia, banyak banget cerita-cerita intinya. Banyak banget. Ya, jadi kalau di sesi kali ini kita ngomongnya tentang urban legend, hal-hal yang mistis-mistis gitu. Cerita dong Mbak, Saranjana itu. Nanti aja kita bikin sesi khusus untuk itu. Oh. Iya, gue seneng tuh bahas Ada Saranjana. kunang-kunang loh, banyak kunang-kunang kayak Indonesia. Nggak ada lihat. Katanya kunang-kunang itu kuku orang mati ya? Katanya. Iya. Padahal sebenarnya kan nggak, itu makhluk hidup. Iya. Gak usah jauh-jauh sih sebenarnya kalau mau minta togel gitu. Rumahku juga di atas itu, di Kalimantan itu kan kuburan. Jadi banyak banget yang minta togel di kuburan itu. Gerak. Parno-parno ya kamu. Enggak, ini gerak, gue kira bapaknya toh. Gak usah jauh-jauh, di Kalimantan juga banyak kuburan yang tua gitu. Betul.
dan ada aja yang berusaha untuk menjadi kaya raya dari situ. Padahal sudah hal-hal itu udah gak bisa lagi kamu dapatkan. Karena zaman dulu mungkin bisa, zaman sekarang udah nggak bisa. Itu sudah berapa menit coba lihat mas di kamera itu? 30. 30. Ya gitu aja sih gengs. Kayak kalau di Kalimantan tuh siluman ya banyak. Di Apalagi Banten ada nggak siluman di Banten? Banyak sebenarnya, ya. cuma gue nggak ini. Oh, kayak babi ngepet gitu termasuk siluman ya? Ya itu termasuk siluman. Ilmu yang bisa merubah fisik kan, shape shifting. Kalau di Kalimantan nggak ada babi ngepet. Dulu ada di kampung nenekku. Masa sih? Pernah iya Nggak geger mungkin. itu orang kampung itu. Nggak ada ilmu. Iya. Mungkin orang dari luar Kalimantan mungkin. Ya. Soalnya omku yang lihat. Tapi ya Geger kadang itu. efek-efek begini tuh jahat sih. Di Pontianak itu dulu adalah satu suku tertentu yang dicap pasti punya tuyul. Masa sih? Iya. Jadi kayak kalau udah ada yang hilang duitnya, aku rumahnya deket sama si ini. Dia soalnya orang ini. Emang zaman dulu kan gosip itu cepat banget menyebar dengan kekuatan 5 GB per second. Ya, maksudnya zaman dulu kan belum ada 5G ya, tapi itu cepet banget. Cepet banget emang pertukaran informasi itu. Makanya. Belum tentu tetangga lu kuyang, tapi kalau ada yang ngomongin lu kuyang udah sampai ke Mana-mana. tetangga mana. Itu tuh dia pakai jilbab mulu tuh kalau keluar gitu. Lehernya gak pernah dikasih lihat. Iya. Parah sih. Emang sih. Itulah definisi lidah tidak bertulang. Iya. Lidah lebih tajam daripada Ucapan Maris Kalbu kan. Lagu. Guys, jadi kesimpulannya kita ini di Indonesia penuh dengan cerita-cerita mistis, horor, supernatural, dan urban legend juga kita banyak. Betul. Patut kali dipercayai. Urban legend itu terjadi karena memang ada peristiwa yang mendasarinya. Jadi sebenarnya kalau lo percaya boleh, Boleh, enggak juga nggak apa-apa gitu. Kecuali itu. Tapi memang itu ada di dalam ada. kebudayaan Indonesia Iya. gitu, nggak mungkin. Kecuali ya ikan pari yang diajab ya, itu nggak boleh Itu dipercaya. hoax banget itu ya. hoax banget itu nggak ada dasarnya Zaman itu. SD Iya. banget. Intinya adalah kalau lo tiap daerah itu pasti ada ceritanya. Makanya. Pokoknya selalu jaga sikap aja dimanapun, dimana kamu berpijak Ya, di di situ situ kamu langit langit dijunjung. Betul sekali. Kita pun di sini kan bukan orang Bali ya. Iya. Kita tetap Ke semua pendatang. menjunjung tinggi adat budaya Bali gitu. Karena ya Kita pun juga mungkin nggak akan suka kan kalau misalnya ada orang datang ke tempat kita terus semau-maunya gitu. Tapi kalian berasa nggak sih di saat kalian lagi pulang kampung gitu, ada istiadat Bali yang rutin dilakukan, misalnya orang sembahyang pagi, terus kayak liburan kan otomatis hilang ya. Itu kayak ada yang miss. Kayak ada yang So far missing. sih aku Enggak sih. enggak sih. enggak sih. Karena kan jarang bangun pagi ya. Allah. Sekarang gue tuh kayak kangen kalau lagi pas lagi kemana gitu, kangen bau dupanya, aktivitas pagi. Enggak sih. Dupa itu pasti ada ritual-ritual karena gimana pun Banten itu Banten Jawa pun Islam kita itu ya Islam Indonesia yang masih tetap terpengaruh sama budaya-budaya. Iya, karena dulu Pontianak kalau nyoba dupa itu sama aja kayak lu pergi ke dukun. Dan itu ternyata kan a part of the religion ya. No, it's Jadi part of culture. Culture, ya. Ya, mungkin religion juga bisa dikatakan lah ya. iya, jadi kayak dulu awalnya kan nyium aroma dupa itu kayak gimana gitu. Sekarang udah biasa. Jadi part of you. Malah jadi aromaterapi kan. Cuy. Oke, so kesimpulannya apa nih di dalam bincang-bincang kali ini? Kesimpulannya adalah tetap hargain apapun ceritanya dimanapun kalian berada walaupun kalian bukan orang asli gitu. Hargai budaya dan cerita karena budaya itu bukan karena apa yang terlihat tapi yang tidak terlihat juga gitu ya, apa yang terdengar, apa yang terasa gitu, kita tetap hargain budaya setempat dimanapun, respect gitu, karena sebagai orang Indonesia kita itu mau kemana pun tetap beragam gitu, bakalan bersinggungan dengan hal seperti itu gitu. Jadi ibaratnya mau yang tidak terlihat dan terlihat harus saling menghargai itu mudah kok ya, nggak sesuatu yang sulit gitu ya. Betul. Betul. Kesimpulannya sudah?
kesimpulan sudah Ya. pustaka lagi. Ya gitu ya. Ya Indonesia ini penuh dengan cerita dan misteri. Kita perlu bijaksana melihat semua ini dengan open minded, terbuka, dan nggak perlu pusing, nggak perlu takut. Semua itu ada di dalam darah kita. Jalanin aja, bersyukur, nikmatin. Ya udah, nggak usah diambil pusing. Gitu sih, gengs. Ya menurut aku itulah salah satu keunikan Indonesia. Apa-apa jadi cerita, apa-apa jadi bahan. Itu yang bikin kita jadi banyak pengetahuan. Iya, kultur kita tuh rich. Iya. Ya gitu aja sih mungkin di bincang-bincang kisah misteri, padahal nggak misteri banget. Seri-seri banget sih. Ya sih, Karena ya, kita bisa. juga ngebahasnya biasa aja, Ya. maksudnya nggak sekarang Nanti di next Kismis kita akan bahas-bahas tentang Suranjana. Saranjana. Saranjana, dan mungkin kalau di kota-kota lain mungkin ada. Ada. Nah, nanti kita bahas Ya, itu kota lain. di next Ada. staycation selanjutnya. Mungkin sampai sini aja ya guys. Terima kasih untuk waktu dan kuotanya dalam menonton video ini. Kita ucapkan terima kasih semua tim-tim dari Dadah. Thank you. I Thank love you. you. Kalau kalian punya cerita, boleh komen ya. dikirim. Jangan lupa di share. Mau bahas apa gitu boleh nanti. Ya, jangan Komen. lupa di share ya, di share, di like, komen di bawah. Nanti kalau komen, saya doain dapat rezeki yang banyak ya. Oke, thank you, bye bye. Bye.